Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Akil Alhanif Selian dengan nomor induk mahasiswa 21031010101373. Saya sedang berada di semester 5 dari Fakultas Hukum USK dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sri Walni Rahayu SHM. Baik, di sini saya akan menjelaskan mekanisme pembuatan tugas melalui konten YouTube, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang perlindungan hak konsumen di bidang kesehatan. Baik, di mana di Indonesia sendiri terdapat beberapa peraturan undang-undang yang memberikan perlindungan konsumen atau perlindungan hukum bagi pasien. Salah satunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Tentu hal ini menarik dikaji agar Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat lebih memberikan kemanfaatan hukum, khususnya bagi pasien. Definisi mengenai konsumen diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup, dan tidak untuk diperdagangkan. Jadi, pasien merupakan konsumen akhir, sehingga definisi mengenai konsumen yang terdapat di dalam undang-undang tersebut selaras dengan definisi mengenai pasien. Namun, hingga saat ini, mayoritas orang mempresentasikan pasien sebagai orang sakit, padahal orang yang sehat juga dapat dikategorikan sebagai pasien apabila mereka mengakses pelayanan kesehatan dan pelayanan medis. Di antaranya adalah untuk melakukan tindakan general atau medical check-up, konsultasi kesehatan, dan vaksinasi. Hal ini dikarenakan sifat ruang lingkup dari pelayanan kesehatan serta pelayanan medis tidak hanya berupa kuratif, tetapi juga meliputi promotif, preventif, rehabilitatif, dan paliatif. Salah satu hak konsumen adalah untuk memilih jasa sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pasien sebagai konsumen juga berhak untuk memilih akses terhadap pelayanan kesehatan dan pelayanan medis. Namun, hak ini tentunya tidak terlalu mutlak. Hak untuk memilih pelayanan kesehatan dan pelayanan medis akan terhapus bagi pasien yang kondisinya gawat darurat atau emergensi, sehingga memerlukan tindakan medis yang sifatnya sito dan life saving atau untuk menyelamatkan nyawa pasien. Pasien yang mengikuti program jaminan kesehatan nasional yang harus mengikuti mekanisme rujukan pada saat mengakses pelayanan tersebut. Pasien mengikuti asuransi kesehatan swasta yang harus mematuhi ketentuan atau polis dari perusahaan asuransi. Pasien yang berada di wilayah dengan sarana prasarana kesehatan serba terbatas, dan pasien dengan keterbatasan kondisi finansial atau keuangan. Setelah itu, konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur. Hal ini dinyatakan dalam pasal 4 ayat 3 junto pasal 7 huruf B Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ketentuan ini tidak dapat berlaku mutlak bagi pasien sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan, di mana Profesor H.J. Linin dalam bukunya yang berjudul Kizon Herzog and Reh and Gezon et Rechtliche Studi menjelaskan bahwa terdapat 4 kelompok pasien yang tidak memerlukan informasi, yaitu jika terapi menghendaki demikian, atau terapi palsebu atau sugestif terapeutium jika merugikan pasien, jika pasien sakit jiwa, dan jika pasien belum dewasa. Baik, setelah itu perlindungan konsumen menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen dan pelaku usaha. Pada dasarnya adalah hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban secara timbal balik antara kedua belah pihak. Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, perlindungan konsumen bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang atau jasa, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha, meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. Di sini saya akan menjelaskan perlindungan hak atas ganti kerugian bagi konsumen kesehatan. Setelah Undang-Undang Perlindungan Konsumen diberlakukan, maka prinsip tanggung jawab yang dianut di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah prinsip tanggung jawab atas dasarnya praduga. Hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 19 ayat 1 junto pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur lebih luas mengenai subjek yang dapat digugat untuk mengganti kerugian. Konsumen yang dirugikan tidak hanya dapat menggugat secara produsen, tetapi semua yang dinyatakan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai pelaku usaha, termasuk di dalam adalah dokter yang dianggap sebagai pelaku usaha. Termasuk di dalamnya adalah dokter yang dianggap sebagai pelaku usaha yang memberikan pelayanan jasa kepada pasien selaku konsumen kesehatan. Selanjutnya, pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, pasal 22, dan pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha. Pasal 19 ayat 1 junto pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha akan membayar ganti rugi kepada konsumen yang mengalami kerugian jika ia tidak dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan suatu kesalahan. Namun, konsumen yang dirugikan tidak akan mendapatkan ganti rugi sedikit pun jika pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kerugian yang ditimbulkan bukan merupakan kesalahannya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memasukkan pelayanan kesehatan sebagai objek hukum perlindungan konsumen dan menempatkan penerima layanan kesehatan sebagai konsumen serta tenaga kesehatan sebagai pelaku usaha dalam hubungan hukumnya. Dalam penjelasan umum UU PK disebutkan bahwa UU PK pada dasarnya bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen. Sebab sampai pada terbentuknya UU PK telah ada beberapa undang-undang yang materinya melindungi konsumen, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Dengan demikian, UU PK menjadi payung hukum bagi peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan konsumen. Tenaga kesehatan yang dimaksudkan di sini adalah setiap orang yang mengabdikan dirinya dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan. Sesuai ketentuan pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Kesehatan, tiap tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien, baik standar profesi pada umumnya maupun standar profesi mediknya. Demikian pula dengan penghormatan hak, baik hak-hak pasien pada khususnya maupun hak-hak konsumen pada umumnya. Demikian pula dalam melakukan tugasnya, setiap tenaga kesehatan terikat dan tunduk pada norma-norma yang bersifat hukum dan etik. Pelanggaran terhadap hukum dan etika tersebut berkonsekuensi pada pemberian sanksi yang harus dijalankan. Untuk lebih jelasnya, maka dalam pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur secara tegas mengenai tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen. Dokter atau tenaga kesehatan dan rumah sakit dapat dimintai tanggung jawab hukum apabila melakukan kelalaian atau kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi pasien sebagai konsumen
jasa pelayanan kesehatan. Pasien dapat menggugat tanggung jawab hukum kedokteran atau medical liability dalam hal dokter berbuat kesalahan atau kelalaian. Dokter tidak dapat berlindung dengan dalih perbuatan yang tidak sengaja sebab kesalahan atau kelalaian dokter yang menimbulkan kerugian terhadap pasien menimbulkan hak bagi pasien untuk menggugat ganti rugi. Hak pasien adalah mendapatkan ganti rugi apabila pelayanan yang diterima tidak sebagaimana mestinya. Masyarakat sebagai konsumen dapat menyampaikan keluhannya kepada pihak rumah sakit sebagai upaya perbaikan intern rumah sakit dalam pelayanannya atau kepada lembaga yang memberikan perhatian kepada konsumen kesehatan. Sebagai dasar hukum dari gugatan pasien atau konsumen atau penerima jasa, pelayanan kesehatan terhadap dokter atau tenaga kesehatan dan rumah sakit terdapat dalam pasal 1365 KUH Perdata. Perlindungan hukum bagi pasien sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan ini mengatur mengenai perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, rumah sakit berkewajiban untuk memberikan jasa pelayanan kesehatan sesuai dengan ukuran atau standar perawatan kesehatan. Begitu pula untuk ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum berupa kesengajaan atau kelalaian yang menyebabkan luka atau cacatnya anggota badan. Maka ganti rugi diberikan dengan syarat yang sama dengan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum yang berupa kesengajaan atau kelalaian yang menyebabkan orang mati sebagaimana di atas. Hanya saja ganti rugi yang dapat dituntut dalam hal menyangkut perbuatan melawan hukum yang berupa kesengajaan atau kelalaian yang menyebabkan luka atau cacatnya anggota badan adalah penggantian biaya, penyembuhan, dan ganti rugi yang disebabkan oleh luka atau cacat. Pasal 1371 KUH Perdata, penilaian terhadap ganti rugi inilah yang biasanya akan dipakai oleh hakim dalam memberikan keputusan menyangkut ganti rugi yang dimintakan oleh pasien selaku konsumen kesehatan apabila terjadi kasus malapraktik. Lain halnya dengan pemberian ganti rugi menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa pemberian ganti rugi menurutkan pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam pasal tersebut konsumen hanya mendapatkan salah satu bentuk penggantian kerugian yaitu ganti kerugian atas harga barang atau hanya berupa perawatan tersebut. Padahal konsumen telah menderita kerugian bukan hanya kerugian atas harga barang tetapi juga kerugian yang timbul dari biaya perawatan kesehatan. Pemberian ganti kerugian juga dalam tenggang waktu 7 hari sejak terjadinya transaksi. Pasal 19 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Baik, dari penjelasan di atas, saya menyimpulkan bahwa konsumen kesehatan di sini adalah pasien kesehatan yang mengalami malapraktik medik serta belum mendapatkan perlindungan hukum atas hak ganti rugi sebagaimana yang diharapkan. Pemenuhan atas hak ganti rugi bagi konsumen kesehatannya hanya didasarkan pada ketentuan dalam pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum, yang mana konsumen kesehatan harus berupaya untuk bisa membuktikan kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku usaha jasa layanan kesehatan atau dokter dan rumah sakit. Pemenuhan hak atas ganti rugi kerugian bagi konsumen kesehatan dalam hal terjadi malapraktik medik seringkali mengalami kendala yang cukup berarti. Hal ini disebabkan belum adanya ketentuan yang secara jelas mengatur mengenai malapraktik medik dan memberikan perbedaan yang jelas dengan kelalaian atau kurangan hati-hatian. Oleh karena itu, dalam memutus kasus malapraktik menggunakan ketentuan dalam KUH Perdata, khususnya pasal 1365 KUH Perdata. Baik, sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.